go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Khairiyah dari semester 5A Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Lamongan. Video ini dibuat guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh yang terhormat Bapak Nurdi SAG MPD, dan tak lupa yang kami hormati seluruh civitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Lamongan. Di video ini saya akan memaparkan sedikit tentang pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni sejarah berdirinya Kerajaan Utsmani. Sejarawan mencatat bahwa Turki Utsmani berdiri tahun 1281 Masehi, terletak di daerah Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman. Dinasti Turki Utsmani berasal dari suku Koyit yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Upaya menangkis serangan oleh bangsa Mongol yang berusaha menguasai dunia Islam, Sulaiman Shah dan sukunya melarikan diri dari Jalaluddin di Transosiana. Jalaluddin meminta Sulaiman dan anggota sukunya untuk tinggal di Asia Kecil, masih berusaha menghindari serangan Mongol. Kemudian mereka pindah ke Syam. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah saudara-saudara mereka, orang-orang Turki Saljuk di daratan tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin, Sultan Saljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Sukut sebagai ibu kota. Pembahasan yang selanjutnya yakni model pemerintahan Kerajaan Turki Utsmani. Pada masa Turki Utsmani, pendidikan dan pengajaran mengalami kemunduran, terutama di wilayah-wilayah seperti Mesir, Baghdad, dan lain-lain. Yang mula-mula mendirikan madrasah pada masa Utsman ialah Sultan Orhan yang wafat pada tahun 761 Hijriah atau 1359 Masehi. Sultan-sultan pada masa Utsmani banyak mendirikan masjid-masjid dan madrasah-madrasah, terutama di Istanbul dan Mesir. Sistem pengajaran yang dikembangkan pada Turki Utsmani adalah menghafal matan-matan, meskipun murid-murid tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal matan Al-Jurumiyah, matan Takrib, matan Alfiyah, matan Sultan, dan lain-lain. Pada masa pergerakan yang terakhir, masa pembaharuan pendidikan Islam di Mesir dan Syria pada tahun 1805 Masehi, telah mulai diadakan perubahan-perubahan di sekolah-sekolah, sedangkan di masjid masih mengikuti sistem yang lama. Pembahasan yang selanjutnya yakni perkembangan Kerajaan Utsmani. Kemajuan dan perkembangan di wilayah luas Kesultanan Utsmani berlangsung pesat.
diikuti oleh kemajuan di bidang-bidang kehidupan penting lainnya, di antaranya yakni 1. Departemen militer dan pemerintah, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga bidang kebudayaan, dan yang terakhir yakni bidang keagamaan. Sebab-sebab mundurnya kerajaan Utsmani. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran Kesultanan Utsmani. Antara lain, yang pertama yakni area yang sangat luas. Yang kedua, heterogenitas populasi. Yang ketiga, kelemahan penguasa. Yang keempat, budaya pemerasan. Yang kelima, pemberontakan tentara Gensari. Yang keenam, resensi. Dan yang terakhir, stagnasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Syafiq Mughni memaparkan bahwa kemunduran Turki pada abad ke-17 terjadi karena kemerosotan kondisi sosial ekonomi dengan 3 sebab. Yang pertama yakni ledakan jumlah penduduk, yang kedua lemahnya perekonomian dalam negeri, dan yang terakhir yakni munculnya kekuatan Eropa. Kesimpulan, dinasti Utsmani di Turki merupakan kerajaan Islam yang berkuasa cukup lama, hampir 7 abad lamanya, mulai dari tahun 1290 sampai 1924 Masehi, dan merupakan kerajaan besar. Kerajaan Utsmani didirikan oleh Utsman, bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mula-mula mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina. Sistem pengajaran yang dikembangkan pada Turki Utsmani yakni menghafal matan-matan meskipun murid-murid tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal matan Al-Jurumiyah, matan Takrib, matan Alfiyah, matan Sultan, dan lain-lain. Pada masa pergerakan yang terakhir, masa pembaruan pendidikan Islam di Mesir dan Syria pada tahun 1805 Masehi telah mulai diadakan perubahan-perubahan di sekolah-sekolah, sedangkan di masjid masih mengikuti sistem yang lama. Dinasti Turki mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekspansi atau perluasan agama Islam, dalam bidang kemiliteran dan pemerintahan, dalam segi budaya, sastra, dan arsitek bangunan, dalam bidang keagamaan, sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuan tidak mengalami kemajuan yang berarti. Menurut Syafiq Mughni memaparkan bahwa kemunduran Turki pada abad ke-17 terjadi karena kemerosotan kondisi sosial ekonomi dengan 3 sebab: ledakan jumlah penduduk, lemahnya perekonomian dalam negeri, dan munculnya kekuatan Eropa. Terima kasih, itu tadi pemaparan dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa